Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul di sini untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengaji. Nah, nama saya Ibnu Ramadan dari kelas Husto Baitur Rohim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pidato tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW hingga wafat. Dalam beberapa syariah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah bin Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW diserahkan pada Halimah Sa'idah untuk disusukan. Zaman dahulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anaknya mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di usun Bani Sad selama 4 tahun. Selanjutnya di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abdul Muthalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Hingga tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad SAW menikah saat berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW pun memulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Nah, setelah itu siapa sih yang tidak tahu tentang peristiwa mulia Isra dan Mi'raj? Nah, hampir atau bahkan seluruh kaum muslim tahu tentang kejadian bersejarah ini. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan dari malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Syam. Kemudian dilanjutkan menuju ke langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha, dengan tujuan bertemu zatnya Allah SWT dan menerima wahyu, yaitu wahyu sholat 5 waktu selama sehari semalam. Banyak sekali hikmah dan arti tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, perjalanan Isra Mi'raj, pada dasarnya Isra Mi'raj adalah 2 peristiwa yang berbeda namun terjadi dalam satu malam. Peristiwa Isra Mi'raj secara singkat, pada satu malam Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril.
dan kendaraan buruk yang satu langkahnya secepat dan sejauh mata memandang. Rasulullah SAW pun menuju ke sumur air Zam-Zam di sana. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mensucikan hati beliau menggunakan air Zam-Zam tersebut. Dan setelah itu Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Masjid Aqsa di kota Syam dengan mengendarai buruk dengan Jibril. Di perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat pemandangan indah yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Inilah keajaiban yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Kisah menuju perjalanan langit Mi'raj. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, yakni di Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Syam, kini Rasulullah SAW harus melanjutkan perjalanannya menuju langit tertinggi yang sering disebut dengan peristiwa Mi'raj. Bisa dikatakan perjalanan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Mi'raj ini seperti menjelajah angkasa, melihat taburan bintang dan planet-planet yang ada di galaksi. Perjalanan Mi'raj ini berguna untuk menunaikan tugas spiritual untuk bertemu dengan Zat Allah SWT, untuk menerima wahyu yang disampaikan pada umatnya. Perjalanan istimewa Nabi Muhammad menuju ke langit ketujuh adalah hadiah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa SAW kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah. Sesampainya di Sidratul Muntaha, beliau Rasulullah SAW bertemu dengan zatnya Allah SWT untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Makna Isra Mi'raj dan hikmahnya. Peristiwa nyata Isra Mi'raj kurang dari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dijelaskan dan diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW hingga menjelang wafatnya, serta sampai beliau menerima wahyu dari Allah SWT untuk menjalankan 5 sholat waktu. Nah, hanya segitu sampai saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.